masih di channel yang membahas segala sesuatu tentang kelinci. Nah, di video kita kali ini ada sesuatu yang baru teman-teman. Jadi kita atau mulai dari video ini kita akan bersilaturahmi ke teman-teman peternak atau penghobi kelinci. Jadi diharapkan lebih memudahkan teman-teman untuk mencari tahu di mana aja sih peternak kelinci itu berada. Nah, untuk kunjungan kita kali ini langsung saja. Sekarang saya sudah ada di kandangnya. Saya Dadan Sugianto, teman-teman. Nah, mungkin nanti kita ulik-ulik lah siapa Kang Dadan Sugianto ini. Tapi yang jelas yang saya tahu, beliau ini YouTuber, breeder juga, dan juri specialty Holland Loop ya Kang ya? Dari IHC ya Kang? Dari IHC. Nah, oke Kang. Ya sebelumnya ini kandang apa? Hamburg apa Kang? Ya. Halo teman-teman, nama saya Dadan Sugianto. Rabbitry saya namanya Homeward Beat atau Homeward Rabbit ya, sama aja. Lokasinya ada di Jalan Sumurbor nomor 31 RT 6 RW 4 Kampung Sumurbor, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Nah, itu Kang, selain itu udah alamatnya ya, nanti kita cantumkan di deskripsi juga. Ada lagi di sosmednya Kang, mungkin di WA atau sosmed saya untuk Facebook Dadan Sugianto, untuk Instagramnya untuk yang khusus kelinci ada homeward_beat. Kalau yang saya pribadinya Dadan_ugi. jangan lupa Kang, YouTube-nya Kang. Oh iya, YouTube channel saya Dadan Sugianto Channel. Nah, itu Boleh lah teman-teman. di-subscribe juga. Itu di-subscribe aja karena insya Allah banyak video-video yang insya Allah bermanfaat lah untuk teman-teman, untuk pemula dan sebagainya lah. Nah, perkenalannya udah Kang ya? Udah, perkenalannya udah. Nah, di kandang Akang ini Kang, Akang fokus satu jenis kelinci atau misalkan multiras Kang? Saya semenjak tahun 2012 fokus ya hanya ternak jenis yang ini, namanya Holland Loop. Jadi sampai sekarang kurang lebih udah 8 tahunan lah saya fokus di ras Holland Loop. Nah, 8 tahun teman-teman tuh. Dan fokus di satu ras ya, Satu Holland ras, Loop. ya, satu Jadi insya Allah lah beliau ini untuk ilmunya di Holland Loop, insya Allah lah. Nah, itu Kang, mungkin apa ya, pertanyaannya itu kenapa memutuskan untuk fokus di satu jenis ini Kang? Dulu emang pernah nyoba lah breed yang lain, ada Binerex saya pernah, Jersey Warrior pernah, Netherland Dwarf pernah juga, udah mungkin segitu ya. Nah, nggak tahu kenapa di breed yang lain saya kayak kurang dapat feel-nya gitu kan. Nah, di Holland ini kok kayak udah feel banget. Nah, akhirnya ras-ras yang lain saya eksekusi lah, saya jual. Fokus di breed yang ini. Di Holland Loop ini. Holland Loop. Jadi kalau beranak segala macam tuh saya kayak lebih excited aja gitu, lebih tertarik banget gitu. Pokoknya beda aja lah gitu ya. Ya karena saya pun mengalami hal itu di Flemish Giant Kang. Kalau ketertarikan sih sebenarnya hampir semua jenis. Iya. Cuman mungkin bisa untuk ya pilihan juga sih Kang ya. Kalau saya mungkin lah lebih ke pilihan. Nah, terus mundur lagi Kang. Kalau itu kan barusan memutuskan untuk satu ras ini. Nah, kita mundur lagi. Awal mula kenapa nih tertarik pelihara kelinci Kang? Kalau awal mula tertarik pelihara kelinci sih sebenarnya lucu juga ya. Jadi dulu tuh waktu saya masih tinggal di Ciapas Bogor, halaman depan rumah itu kan penuh rumput ya. Ya, saya orangnya bisa dibilang cukup pemalas lah. Malas gitu mau motongin aja terus itu. Nah, saya pikir kalau punya kelinci kayaknya udah nggak perlu motongin. Karena saya pikir kan kelinci makanannya rumput. Nah, akhirnya saya belilah kelinci lokal waktu itu, beli di Sepur, sepasang cuma 35.000. Tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi.
kelincinya kemana, rumputnya kemana. Tetap aja. Awal mulanya gitu sih Kang. Gitu ya. Jadi sesuatu yang menarik teman-teman. Jadi banyak yang terjun ke kelinci, tapi awalnya itu tujuannya ternyata ini banyak yang unik lah. Salah satunya ini nggak apa ya, bukan hobi atau apa. Iya. Ya cuman buat motongin rumput gitu teman-teman. Ya kalau kebanyakan kan ya termasuk saya kebanyakan itu karena awalnya anak seneng beliin anak sampai keterusan. Termasuk saya Kang, saya juga awalnya gara-gara anak mertua Kang, kan itu harus dihidupin ya, jadi ternak kelinci gitu Kang lah. Nah itu ya teman-teman, jadi awal mulanya. Nah pertanyaan saya Kang, itu kan tujuan awalnya mau bersihin rumput-rumput itu kan gagal gitu kan. Iya. Tapi kenapa sampai keterusan malah jadi ternak ini Kang? Iya, jadi mungkin karena dari awalnya udah pengennya buat seneng-seneng dulu ya Kang ya. Awalnya sih saya udah pas semenjak yang gagal pertama itu udah nggak kepikiran, tapi setelah sekitar setengah tahunan kok kepikiran lagi pengen punya kelinci. Nah dari situ keterusan sampai akhirnya saya mikir kok kalau kita punya usaha yang kita senang, yang kita sendiri ya bisa dibilang hobi lah ya, yeah. Why not gitu, hobi bisa menghasilkan kan itu yang paling enak ya Kang ya. Yeah. Akhirnya saya mulai kepikiran kayaknya mau mulai ternak deh. Waktu itu mulai ternak cuma satu pasang sih Kang, nggak banyak. Dari satu pasang nambah 1, 2 sampai banyak ya. Terus sekarang sampai sedikit lagi. Ya proses lah. Iya proses. Nah terus kan tadi hobi dan insya Allah menghasilkan ya Kang ya. Nah jadi kalau menurut Akang kita bicaranya berarti untuk peternakan ya. Apakah kelinci ini bisa gitu kan untuk dari segi ekonominya, bagaimana dari segi ekonominya gitu Kang? Kalau saya ini bisa dibilang fokus benar-benar ekonomi keluarga ditopang dari kelinci ini kan dari 2014 ya. Yeah. Jadi dari pengalaman saya dari sejak tahun 2014 di PHK di kerjaan saya, alhamdulillah sih Kang, malah di beberapa kesempatan gitu, di beberapa waktu itu penghasilannya bisa melebihi penghasilan saya di kantor. Jadi ya kalau saya pribadi sih untuk teman-teman ya yang mungkin bingung gitu, kita tuh mau usaha apa, bingung juga mau mulai dari mana. Dunia hobi sih saya perhatiin sampai detik ini, kalau kitanya sabar, kitanya ulet, insya Allah bisa menghasilkan sih. Bukan cuma di kelinci loh. Iya. Di bidang di hobi yang lain misalnya kayak ikan cupang dan ikan-ikan hias yang lainnya, salah satunya yang hewan hias ya kelinci. Alhamdulillah sejauh ini bisa nopang kehidupan saya lah. Jadi selama ini kan identik dengan sampingan ya. Kalau kelinci itu ternyata ini ada salah satu contoh bahwa kelinci pun bisa jadi pekerjaan utama pokok ya Kang ya. Bisa insya Allah. Yang penting ikhtiar, sabar ya, tahu gimana manage-nya ya. Dan yang jelas buat teman-teman ini mungkin jadi sesuatu yang paling penting. Jangan karena misalkan lihat orang dulu Kang ya. Kalau misalkan mau beternak kelinci, lihat orang sukses, tapi yang paling penting itu ya minimal tonton dulu lah YouTube-nya Kang Dadan Sugianto. Jadi karena di situ ada mungkin untuk kesulitan mungkin bisa ada jawabannya di situ ya Kang ya. Bagaimana memulai gitu ya Kang ya. Insya Allah lah ya Kang ya. Ya kalau kalau suka duka mah pasti ada. Ada di semua bidang, baik kita sebagai karyawan, apalagi kita sebagai wirausaha, suka duka pasti ada lah. Selama kita ya sabar, telaten, insya Allah lah pasti ada di titik dimana kita menikmati hasil. Ya. Dan yang penting Kang, kelinci ini harus selalu siap jual. Artinya begini. Kemarin karena ini sebuah fenomena Kang. Jadi masa awal pandemi kelinci kurang diminati gitu Kang ya. Akhirnya banyak teman-teman yang malah kelincinya tidak dikawinkan,
tidak diurus, gitu ya Kang ya, kurang diurus lah intinya. Saya salah satunya Kang. Jadi, aduh maaf. Ya, cuman ini memang fenomena Kang. Ya. Jadi begitu ada permintaan barang dan segala macam, kelinci tidak siap dijual. Betul. Nah, Nggak ada jadi, barangnya. nah ya jadi harus selalu fokus lah intinya ya Kang Iya. ya. Selalu fokus. Nah, terus oh iya Kang, ini mungkin teman-teman ini gimana sih cara mendapatkan, barangkali ada teman-teman yang berminat ya kelinci akang ini, bagaimana sih caranya untuk menghubungi akang ya, mungkin selain dari tadi sosmed, terus untuk apa ya, keyakinan si pembeli lah. Ini kalau akang tuh biasanya kalau kirim, kalau orang yang jauh kan mungkin nggak bisa datang ke kandang ya, disarankan lebih bagus ke kandang. Nah, itu biasanya akang pengirimannya seperti apa gitu Kang? Jadi kalau minat kelinci dari saya bisa apa namanya, nge-DM saya lewat sosmed saya bisa, atau lewat WhatsApp saya juga bisa. Kita ngobrol-ngobrol dulu, tapi akan lebih rekomen kalau misalnya lihat langsung. Nah, kita ngobrol di sini lah, itu akan lebih rekomen karena barangnya kan dilihat langsung, bisa dipegang dan segala macam lah, bisa ditanyakan hal-hal sampai detail lah. Kalau di sini lebih enak gitu. Jadi langsung ya Kang ya? Iya. Kalau untuk pengiriman, kalau untuk Pulau Jawa sejauh ini sekitaran Jabodetabek saya pakainya bis, via bis. Nah kalau untuk yang jalur-jalur jauh, Jawa Tengah, Jawa Timur kayak gitu, saya pakainya jalur kereta Kang. Jalur kereta. Nah, pengirimannya bisa pakai Rona, bisa pakai KIB dan lain sebagainya. Selama ini kayak gitu Kang. Ya itu teman-teman ya untuk pengirimannya, dan oh ya Kang, ini mungkin kan suka duka lah, atau mungkin lebih tepatnya kendala atau kesulitan di breeding ini ada nggak Kang? Pasti ada Kang. Pasti ada ya. Kesulitannya kalau di HL kebanyakan ya, terutama untuk peternak-peternak atau breeder-breeder di daerah yang suhunya cenderung panas. Kalau Bandung masih oke lah karena adem lah, atau paling enggak ada masa ademnya dari sore sampai besok paginya gitu. Nah kalau di daerah-daerah panas, kesulitannya biasanya karena daerah panas, yang pertama nafsu makan juga nggak sebagus di yang suhunya lebih sejuk gitu. Udah gitu ke masalah perkawinan atau breeding juga biasanya agak susah untuk nungging gitu, sehingga proses perkawinan agak sulit gitu terjadinya. Perkawinan bisa terjadi kadang-kadang pas beranak juga mati anakannya, atau anakannya lahir hidup, induknya nggak mau nyusuin. Itu beberapa dari kendala-kendala peternak di sini kalau yang tapi tidak menutup kemungkinan untuk beternak gitu ya, ya, karena banyak teman-teman kita juga yang di daerah panas. Artinya selama kita ikhtiar selalu ada solusi, selalu ada solusi ya. Ya. Nah, solusi-solusi seperti itu sangat disarankan untuk ngobrol, paling enggak japri lah ya. Itu ngobrol sama peternak-peternak yang sudah lebih dulu main gitu. Sehingga kalau kita misalnya tinggal di daerah Jabodetabek, carilah peternak-peternak daerah Jabodetabek untuk nanya-nanya lebih jauh gimana solusinya kalau punya masalah-masalah seperti itu. Ya. Karena memang yang saya tahu juga, kebetulan saya pun untuk jenis yang besar ya Kang ya, banyak teman-teman dari daerah panas dan mereka tetap bisa ya. Intinya selalu ada solusi teman-teman ya, asal kita sabar mah insya Allah lah, insya Allah ya Kang ya, ada jalan lah ya. Mungkin itu aja Kang untuk perkenalan kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa collab Kang ya. Kapan akan main lagi lah saya. Ya, jadi terima kasih perkenalannya buat teman-teman. Jangan lupa nanti saya cantumkan juga di deskripsi kontaknya Kang Dadan, terus nanti YouTube-nya apa. Yang saya tahu untuk khususnya untuk HL ini insya Allah lah bisa saya bilang lengkap lah di YouTube-nya Kang Dadan. Jadi buat teman-teman pecinta Orlando itu wajib subscribe YouTube-nya Kang Dadan. Jadi
Itu aja Kang. Makasih. Terima kasih. Sampai jumpa lain waktu. Buat teman-teman juga jangan lupa YouTube yang ini juga nih di subscribe ya Kang ya. Jangan lupa di like, komen, share masukannya. Mudah-mudahan lebih berkembang lagi. Itu saja. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.